Ya, secara ruqyah, ada pengobatan secara ruqyah itu seperti apa? Gini, orang sembuh itu karena dua faktor. Satu faktor material, pengobatan misalnya minum obat-obat kimiawi, painkiller, penghilang rasa sakit, diminum maka sakitnya hilang. Tapi akar masalahnya belum. Ngeluh diobati hilang ngeluh nih, efek obat habis, ngeluh mana? Itu ada masalah yang lebih mendasar ya. Disuntik secara material pokoknya itu memang ada pengaruhnya zat-zat kimiawi itu. Tetapi yang kedua, menurut penelitian kedokteran modern yang disebut sebagai efek placebo. Efek placebo itu disebabkan oleh keyakinan. Aku yakin dokter itu manjur. Terus diutik tok ini lho waras. Ya, anak kita diajak bolak-balik ke dokter yang itu, sik diutik tok itu waras. Itu efek dari namanya efek placebo, keyakinan. Semakin yakin kita, maka semakin besar tubuh kita sendiri sebetulnya yang memunculkan mekanisme penyembuhan itu. Nah, ruqyah itu bekerjanya di level yang kedua itu. Lek gak percaya, ya gak sembuh. Tapi lek percaya sembuh. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yakin betul sembuh ini. Kenapa? Tubuh ini ajaib, ini tubuh kita ini. Pikiran kita itu ajaib. Nah, makanya keimanan itu menjadi penting bagi orang yang beriman, memunculkan banyak keajaiban di kanan-kanan. Nah, kadang-kadang nggak iso dinalar gitu. Gitu Pak, ya ringkes. Budidaya ya. Dengan melafalkan nama Allah. Jadi Ya. sebelumnya dan terus kemudian dioles, dipijit atau dipegang. Nah, ini bisa sembuh. Iya. Ya, ya lagi viral itu Ibu Ida Dayak itu ya. Jadi dia spesialis patah tulang khususnya, dan kemudian ya gangguan-gangguan saraf, ada stroke segala macam. Ya itu tadi, penyembuhan itu kuncinya ada di dua. Satu secara material, dia menggunakan minyak yang dirahasiakan. Minyak itu pasti juga memiliki tingkat kemujarakan tertentu gitu ya. Itu ada hampir kayak begitu, di Cina itu juga ada yang menggunakan minyak kayak gitu. Anda lihat dia browsing di internet itu, kakinya ayam dipatah, klek, terus diolesi minyak itu, dijarno, balik mana? Ada yang begitu, tapi levelnya sampai seberapa dan apakah seseorang bisa melakukan itu seperti itu, ya atau trik, ya itu perlu didalami. Tetapi yang kedua adalah psikologis. Semakin viral, semakin orang ingin, wah itu hebat, semua. Itu efek di dalamnya itu akan membantu dia untuk mengalami proses itu. Itu memang ajaib. Kadang-kadang mekanisme kejiwaan kita itu ajaib. Tubuh kita yang dikendalikan oleh jiwa itu ajaib. Yang kuat itu jiwa, bukan badan. Tangan kita gerak ini kan karena jiwa kita menginginkan gerak. Ono wong loro sithik bengok-bengok, tapi ada yang loro sampai patah. Dia tetap meringis saya goyang-goyang. Itu karena jiwanya yang kuat. Nah, itu ternyata memiliki dampak yang kadang-kadang bisa di luar dugaan. Saya punya seorang kawan sakit, pernah saya ceritakan, kanker otak stadium 4. Oleh dokter sudah divonis nggak akan mampu bertahan lebih dari 3 bulan. Karena sudah stadium 4 dan sudah kejang-kejang. Tadinya kejangnya itu 3 bulan sekali, menjadi sebulan sekali, menjadi seminggu sekali, menjadi setiap hari. Divonis tinggal 3 bulan. Terus dia pasrah, poso, Daud dikuati, sholat malamnya dikuati, zikirnya wis nyerah sama Allah, Allah yang punya segalanya. Persis 3 bulan seperti divonis oleh dokter itu, nggak meninggal, malah tambah sehat. Setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun saya ketemu dia di dalam sebuah forum, saya sama-sama dia diundang di Universitas Brawijaya, dia panelis, saya panelis. Dia cerita itu, saya dulu divonis, tinggal 3 bulan, wis nyerah ya sama Allah. Dengan keyakinan sepenuhnya nggak ada jalan lain, nah gitu loh ya. Sampai pada puncak, ketika seperti pedang Ibrahim sudah nempel di leher Ismail, ketika kepasrahannya sangat mendalam, maka Allah memberikan jalan keluar. Nah itu masalahnya yang agak sulit diprediksi, artinya terjadi keajaiban-keajaiban yang seperti itu. Satu, efek obatnya mungkin terjadi, yang kedua efek placebonya itu juga terjadi. Nah memang butuh penelitian pada kasus-kasus itu. Ini yang terjadi yang mana? Apakah obatnya, atau efek placebonya, ataukah trik, atau segala macam. Orang koma dari 17 tahun Bisa. Banyak hal yang dianggap tidak bisa itu ternyata menjadi keajaiban-keajaiban ilmiah sekarang itu ketika ya
Mekanisme di dalam tubuh kita ini, jiwa kita itu sangat misterius, ya, sangat misterius. Nah, itu yang menjadi penelitian. Sekarang muncul ilmu baru namanya psychoneuroimmunologi, ya. Ahlinya Prof. Taat Putra, ya, dari Fakultas Kedokteran UNER, bahwa kejiwaan itu, psycho, bisa berpengaruh pada neuro, saraf, imunologi, berpengaruh pada mekanisme kesehatan di dalam tubuhnya. Kira-kira begitu. Ya, saya tidak